Aku tahu video ini telat banget dibikinnya. Mungkin kalian udah persiapannya udah jauh banget karena UTBK tinggal beberapa hari lagi, nggak beberapa hari sih, beberapa bulan lagi. Dan aku baru bikin video, but it is what it is. Segmen UTBK ini bakal dibagi jadi beberapa part. Ini part yang pra belajar, jadi aku akan bahas hal-hal apa yang kamu perlukan sebelum kamu belajar UTBK. Mungkin sebagian besar dari kalian udah banyak yang mengetahui hal-hal ini, atau mungkin persiapan kalian udah jauh lebih matang dari yang aku omongin di video ini. Cuman mungkin juga ada sebagian kecil dari kalian yang baru mulai belajar UTBK dan gak tahu harus mulai dari mana. This video may be for you. Pertama, punya tujuan yang spesifik dan jelas. Jadi kamu harus tahu dulu nih, universitas sama jurusan apa yang kamu mau kejar atau jadi tujuan kamu di UTBK tahun ini. Harus jelas, harus spesifik gitu. Jangan bikin tujuan yang general. Aku belajar buat lolos UTBK aja gitu. Nggak, harus jelas universitasnya apa. Mau ngejar UGM, mau ngejar UPI, mau ngejar UNPAD, harus jelas. Karena kalau nggak jelas, kamu nggak akan punya motivasi lebih untuk belajar. Karena kalau kamu nggak tahu kamu mau kuliah di mana dan jurusan apa, what's the point of ikut UTBK kalau gitu? Kalau kalian masih belum tahu nih tujuan kalian ini ikut UTBK itu apa, universitas yang mau dituju itu apa, dan jurusannya, terutama jurusan yang kalian tuju kalian belum tahu, please cari tahu dulu minat kamu di mana, karena itu penting banget. Sayang banget kalau misalkan kamu udah capek-capek belajar, kamu nggak tahu jurusan yang kamu mau tuh apa. Jadi pastikan kamu udah tahu tujuan spesifik kamu apa, dan kalau belum, cari tahu itu dulu sebelum belajar. Tips kedua adalah punya sources belajar yang beragam tapi juga reliable. Berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, jadi aku ikut bimbel online, yaitu aku langganan Ruang Guru. Itu sejak aku awal masuk SMA kelas 12, itu udah mulai langganan Ruang Guru. Itu ngebantu banget jujur, tryout-tryoutnya ngebantu banget, tapi belajar dari satu sumber aja tuh nggak cukup. Aku langganan Ruang Guru, tapi juga nonton video-video pembelajaran di Zenius karena kebetulan lagi gratis. Dan ternyata aku lebih cocok di Zenius daripada di Ruang Guru. Video materi dari Zenius, latihan di Ruang Guru. Selain itu juga aku belajar dari Twitter. Enggak, aku nggak belajar dari Twitter, tapi maksudnya aku cari materi yang ada di Twitter. Karena di Twitter itu ada Ambisverse, dimana ada suatu lingkungan, bisa dibilang, yang suka nge-share latihan soal dan lain-lain. Nah, aku tuh nyari sumber pembelajaran aku atau materi UTBK itu dari sana juga. Jadi aku latihan soal di sana, latihan soal di Ruang Guru, latihan soal di Zenius. Intinya adalah harus punya sources belajar yang beragam. Kamu nggak bisa belajar dari satu buku doang, nggak bisa belajar dari bimbel online satu doang. Kamu harus rajin-rajin cari materi UTBK, pembahasan latihan soal di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Manfaatkan semua media sosial yang kamu punya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sources belajarnya harus beragam, tapi juga reliable. Artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena banyak juga soal-soal yang ngaco dan gak logis. Kalau kalian gak berpikir kritis saat melihat kesalahan pada soal itu, ya udah kalian bakal salah pola pikirnya. Makanya pastiin sumber belajar yang kalian pakai itu reliable, benar gitu jawabannya. Cara berpikirnya itu benar. Jangan takut juga untuk berdiskusi sama orang. Misalkan kalian nemu soal yang pembahasannya agak membingungkan gitu, agak kok aneh ya, kok nggak logis ya. Jangan takut buat bertanya ke orang-orang, berdiskusi, karena siapa tahu itu emang benar salah, atau mungkin cara pikir kamu yang salah. Tips ketiga adalah testing the water before you jump in. Nah, sebelum mulai belajar UTBK, belajar materi yang super banyak itu, kalian harus tahu dulu nih level kalian ada di mana, level kemampuan kalian ada di mana, dan level target yang kalian mau itu ada di mana. Makanya kenapa tadi aku di awal bilang kalian harus punya target, harus punya tujuan. Dengan tahu tujuan kamu, dengan tahu universitas mana yang kamu tuju dan jurusannya apa, kamu jadi tahu, oh berarti untuk masuk universitas ini kapasitas gua
kemampuan gue tuh harus begini, harus setinggi ini. Terus kalian sebelum mulai belajar untuk mengejar target ini, kalian harus cek ombak dulu. Level gue ada di mana nih? Untuk mengejar target ini gue harus usaha seberapa banyak. Nah, itulah fungsi dari testing the water before you jump in. Selain kamu tahu kemampuan kamu ada di mana, kamu jadi bisa mengukur apa saja strategi atau hal yang harus kamu lakukan untuk mengejar target kamu itu. Nah, cara mengetesnya itu adalah dengan latihan soal UTBK tahun lalu. Nah, karena tahun ini itu ada TKA-nya, jadi kalian pakai latihan soal atau tryout yang tahun 2019 yang ada TKA-nya. Jadi masih relevan sama materi yang sekarang. Tapi amit-amit ada perubahan di tahun ini. KTPS lagi seperti tahun lalu, ya latihan juga aja. Kalian latihan soal, terjun pertama kali. UTBK itu seperti apa, kalian lihat, kalian rasakan dulu. Oke, it's okay kalau nilainya jelek, tapi seenggaknya kalian ada gambaran dulu. UTBK itu seperti apa, dan ada gambaran kemampuan kalian tuh ada di mana sekarang, apa materi yang kurang. Yang nyambung ke tips selanjutnya yaitu memprioritaskan materi apa yang harus kalian pelajari dulu. Aku kurang di materi matematika dasar. Oh, berarti mungkin aku harus mulai dari situ dulu. Tergantung nih. Sebenarnya ada banyak cara untuk memprioritaskan materi apa yang harus kalian pelajari dulu. Cara pertama adalah mulai dari yang susah tadi. Jadi misalkan kalian paling sangat kurang atau bener-bener gak paham matematika dasar, berarti kalian mulai dari matematika dasar, mulai dari submateri yang paling susah. Cara ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu pakai cara ini, kelebihannya adalah kalau kamu berhasil memahami konsep yang menurut kamu sulit tadi, rasa puasnya tuh tinggi banget, endorfinnya langsung naik, kayak bener-bener rasa tertantang dan rasa ingin menaklukkan materi-materi lain, konsep-konsep lain tuh bener-bener meningkat banget. Tapi kekurangannya adalah kalau kamu nggak bisa atau belum bisa memahami konsep tersebut, kamu bisa stuck dan nggak mau ngerjain lagi dan kayak ya udahlah capek-capek gitu. Energinya banyak terkuras dan kamu jadi agak malas gitu untuk move ke materi lain. Cara kedua adalah mulai dari yang mudah dulu. Nah, maksudnya adalah dari sekian banyak materi UTBK, pasti kan ada nih materi favorit kamu, atau mungkin kamu udah sedikit kuasai deh, misalkan materi TKA sosiologi misalkan. Nah, kalian mulai tuh pelajari lagi materi sosiologi, memperkuat gitu pemahaman kalian tentang sosiologi. Plusnya adalah ya, karena itu sudah pernah dipelajari, jadi kamu cuman review, memperkuat aja gitu, nggak akan terlalu sulit untuk memahami konsepnya, karena kamu sudah memahami konsepnya sebelumnya. Nah, yang aku rekomendasikan adalah mencoba segala cara yang buat kamu nyaman belajar UTBK. Gak harus persis mulai dari yang paling susah atau gak mulai yang paling mudah, tapi ya coba-coba aja. Coba yang paling susah dulu, terus kalau nggak nyaman coba yang paling gampang dulu. Mix and match. Tips selanjutnya adalah planning. Setelah kamu prioritaskan, kamu harus bisa menyebarluaskan. Dalam satu hari, aku harus menyelesaikan berapa soal. Terus harus belajar atau mereview atau mencatat itu berapa jam. Dalam satu minggu, harus try out berapa kali. Terus kamu harus nge-track perkembangan dari kamu sebelum belajar sampai kamu hari ini. Nah, selain nge-planning berapa banyak soal yang harus kamu kerjakan dalam satu hari, satu minggu harus try out berapa kali, dan sebagainya, kamu juga harus memperhatikan your well-being, your mental health, your health. Karena kesalahan yang sering dilakukan adalah, pertama, kita memasang target terlalu melampaui kemampuan diri, yang berakibat burning out, which is, we don't want that. So, pastiin target yang kamu pasang per hari dan per minggunya untuk belajar UTBK itu sesuai sama kemampuan kamu. Jangan paksakan diri kamu terlalu keras, jangan karena ngelihat orang lain belajar berjam-jam, terus kamu paksain diri kamu untuk seperti orang lain, jangan. Oke, lakuin yang biasa kamu lakuin sebisa kamu, semampu kamu, asal konsisten. Mau kamu belajar sejam, 2 jam, terserah. Selama itu tidak membuat kamu burn out, selama kamu konsisten melakukannya dan ada hasilnya, terlihat gitu progresnya, ya lakuin aja gitu. Kenapa harus nurutin orang lain? Sekian tips dari aku, terima kasih sudah menonton. Semoga aku makin konsisten buat video untuk kalian ya.